Yo, story lovers. Selamat datang kembali di channel Kisah Nyata 25. Siap untuk merasakan getaran emosi yang dalam di video kali ini? Karena cerita yang akan aku bagikan ini bukan sekadar rangkaian kata biasa. Ini adalah sebuah kisah tentang pengorbanan yang terlupakan, pengkhianatan yang menyakitkan, dan perjalanan menemukan kembali kekuatan setelah badai menerpa. Bersiaplah, karena kisah ini akan mengaduk-aduk perasaanmu hingga ke lubuk hati. Bayangkan ini. Kamu mengabdikan 5 tahun hidupmu merawat ibu mertua yang sakit keras, mencurahkan setiap detikmu tanpa pamrih. Lalu, seminggu setelah hari pernikahanmu, kamu dijatuhkan, dicampakkan, dipandang rendah, bahkan diusir dari rumah yang kamu jaga dengan segenap jiwa. Itulah yang terjadi pada Arina. Ia dijatuhkan hingga titik terendah, kehilangan segalanya, tapi tahukah kamu? Dari sana, Arina belajar satu hal penting. Wanita yang kuat tidak pernah hancur, ia hanya tertempa. Siapkah kamu mendengar bagaimana Arina mengubah air mata kesakitan menjadi tinta emas dalam buku kehidupannya? Bersiaplah, karena kisah ini akan mengaduk-aduk perasaanmu hingga ke lubuk hati. Di sebuah rumah yang dulunya selalu dipenuhi kehangatan, tawa dan aroma masakan rumahan, kini tersisa hening yang mendalam, sesekali dipecah oleh isak atau erangan samar. Di sanalah Arina, seorang wanita dengan hati selembut sutra dan ketabahan sekuat baja, mengabdikan setiap detik hidupnya. Selama lebih dari 5 tahun, ia telah menjadi pilar tak tergantikan bagi Bunda Rahma, ibu mertuanya, yang terbaring lemah tak berdaya akibat stroke parah. Vonis dokter kala itu bagai petir di siang bolong, mengubah lanskap hidup mereka selamanya. Sejak saat itu, Arina tanpa ragu mengambil alih semua tanggung jawab. Pagi Arina selalu dimulai sebelum mentari menyapa, saat embun masih membasahi dedaunan. Dengan sigap, ia menyiapkan sarapan lembut yang disesuaikan dengan diet ketat Bunda Rahma. Menghaluskan setiap serat makanan, memastikan nutrisi terpenuhi. Setiap pagi, ia dengan telaten membersihkan diri Bunda Rahma, mengganti pakaian, memijat lembut kaki dan tangan yang kaku untuk mencegah kekakuan sendi, dan memastikan setiap dosis obat tertelan tepat waktu. Ini bukan sekadar tugas, melainkan ritual cinta yang ia jalani dengan penuh kesadaran. Malam-malam panjang seringkali dihabiskannya di sisi ranjang Bunda Rahma, membacakan kisah-kisah lama dengan suara lembut, melantunkan doa-doa penuh harapan, atau sekadar memegang tangan renta itu, memberikan kehangatan dan meyakinkan bahwa Bunda Rahma tidak pernah sendiri. Bagi Arina, Bunda Rahma bukan sekadar mertua. Beliau adalah ibu yang ia cintai dengan segenap jiwa, sebuah ikatan yang lebih dalam dari sekadar darah. Cinta Arina adalah fondasi yang menopang rumah tangga itu, sekaligus menutupi retakan yang mulai tampak di antara dirinya dan sang suami. Namun, di balik dedikasi tanpa batas itu, kerutan halus mulai tampak di dahi Arina, dan sorot matanya yang dulu ceria kini seringkali menyimpan kegelisahan. Raihan, suaminya, pria yang dulu selalu pulang dengan pelukan hangat dan cerita seharian penuh, perlahan berubah bagai bayangan. Dulu, Raihan adalah tawa Arina, pelabuhan hatinya, teman berbagi mimpi dan beban. Kini, ia terasa asing. Jam kepulangannya semakin larut, alasan, lembur, menjadi klis yang semakin sering terlontar, dan tatapan matanya acap kali menghindar, seolah menyembunyikan sesuatu yang berat. Arina merasakan dinding tak kasat mata tumbuh di antara mereka. Percakapan hambar, sentuhan yang hampa, dan kehangatan yang dulu mengikat mereka kini bagai bara yang nyaris padam, hanya menyisakan abu dingin yang menyakitkan. Ponsel Raihan, yang dulu sering tergeletak begitu saja di meja, kini selalu berada dalam genggaman, terkunci rapat, seolah menyembunyikan kotak Pandora yang Arina takuti akan menghancurkan seluruh dunianya. Firasat buruk itu semakin kuat. Suatu sore, saat Arina melipat tumpukan pakaian kotor yang menggunung, ia menemukan noda lipstik merah menyala di kerah kemeja Raihan. Bukan warnanya yang menusuk, melainkan jejak itu sendiri, tanda kehadiran orang lain yang tak seharusnya ada. Jantung Arina berdesir hebat, seperti genderang perang yang ditabuh dalam dadanya. Ia mencoba menepis pikiran buruk, meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya kecelakaan kecil, noda yang tak disengaja. Namun, benih curiga telah tertanam. Beberapa hari kemudian, ia menemukan selembar struk pembayaran dari sebuah restoran mewah. Yang terkenal dengan suasana romantisnya, tertanggal di hari Raihan mengaku terjebak rapat hingga dini hari. Harga makanan yang tertera pun fantastis, sebuah pengeluaran yang tak mungkin untuk makan malam sendirian. Ketika Arina mencoba bertanya dengan hati-hati, mencoba membuka ruang diskusi, Raihan justru berbalik marah. Nada suaranya meninggi, menuduhnya terlalu curiga, posesif, dan tidak mempercayainya,
seolah Arina adalah pihak yang bersalah. Kata-kata itu menusuk, membuat Arina menelan getir setiap kecurigaannya, memilih diam daripada memicu pertengkaran yang lebih besar. Namun, jauh di dalam hatinya, retakan itu semakin melebar. Kebenaran, sekejam apapun, akhirnya tersingkap di sebuah malam yang hening, di mana hanya isak tangis Arina yang memecah kebisuan. Saat Raihan terlelap dalam tidurnya yang nyenyak, Arina, dengan tangan gemetar memberanikan diri meraih ponsel suaminya. Layar menyala, memancarkan cahaya dingin yang menyinari wajah pucat Arina. Sebuah nama asing menarik perhatiannya, Kasih Kinan. Pesan-pesan yang muncul di layar bagai racun yang menyebar di pembuluh darah Arina, setiap kata cinta yang mendalam, setiap janji masa depan yang seharusnya ia bangun bersama Raihan, kini dialamatkan pada wanita lain. Foto-foto Raihan dan seorang wanita cantik, tertawa lepas di pantai berpasir putih, berpelukan mesra di puncak gunung berkabut, semua pemandangan indah yang tak pernah Arina alami bersama Raihan, menghantamnya telak. Dunia Arina runtuh dalam sekejap, semua pengorbanan dan cintanya terasa hancur lebur, tak bernilai. Ia menangis tanpa suara, membenamkan wajahnya di bantal, berusaha meredam erangan hati yang terkoyak, dengan sisa kekuatan yang entah datang dari mana. Arina menghadapi Raihan keesokan paginya. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, namun ada sorot tekad yang membara. Ia meletakkan ponsel itu di hadapan Raihan, menampilkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Raihan, yang awalnya mencoba mengelak dengan 1001 alasan yang tak masuk akal, akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan kebohongannya. Dengan nada datar yang menusuk hati, ia mengakui hubungannya dengan Kinan. Kinan, dia mengerti aku, Arina. Dia mengisi kekosongan yang tidak pernah kamu pahami. Dia membuatku merasa hidup kembali, ucap Raihan, kata-kata yang seolah menyalahkan Arina atas pengkhianatannya sendiri. Sebuah pengakuan yang lebih menyakitkan pun terlontar, Raihan telah menikahi Kinan secara siri beberapa bulan sebelumnya. Arina merasa dibuang begitu saja, seperti barang usang yang tak lagi berguna setelah semua yang telah ia berikan selama bertahun-tahun. Dalam percakapan yang penuh tangis, amarah, dan nada tinggi itu, terkuaklah fakta lain yang menghancurkan Arina. Sudahnya, Raihan telah mengucurkan sejumlah besar uang, jutaan bahkan puluhan juta, untuk membiayai gaya hidup mewah Kinan, dari tas bermerek edisi terbatas, perhiasan mahal, hingga liburan ke luar negeri yang eksotis. Sementara itu, Arina hanya diberi jumlah yang sangat minim setiap bulannya, yang bahkan nyaris tak cukup untuk kebutuhan dasar rumah, apalagi untuk perawatan Bunda Rahma yang membutuhkan biaya tak sedikit. Sebuah ironi yang menyesakkan. Namun, setelah semua pengkhianatan itu, Raihan masih berani berkata, tapi, kamu kan tetap akan merawat ibu, kan? Itu sudah menjadi tanggung jawabmu sebagai istri. Seolah pengorbanan Arina adalah kewajiban tanpa balas jasa, tak peduli dengan sakit hati dan remuknya jiwa Arina, puncak kehancuran Arina datang saat Kinan, sang istri kedua, secara terang-terangan mengunjungi rumah mereka. Ia datang bukan untuk berempati, melainkan untuk menegaskan dominasinya. Dengan gaya angkuh, riasan tebal, dan senyum sinis yang tak bisa Arina lupakan, Kinan melihat sekeliling rumah yang sederhana itu seolah sedang menilai barang murahan di pasar loak. Jadi, ini rumahnya? Lumayanlah untuk ukuran sepertimu, Raihan. Tapi agak sempit ya, dan baunya, khas sekali, komentarnya meremehkan, melirik jijik ke arah kamar Bunda Rahma. Ketika Arina dengan sopan mencoba meminta Kinan untuk sesekali membantu menjaga Bunda Rahma, mengingat kondisi sang ibu yang semakin menurun dan Arina sendiri yang mulai kelelahan, Kinan justru tertawa mengejek, tawa yang menusuk hati Arina lebih dalam dari pisau. Merawat orang sakit? Oh, maaf ya, aku tidak terbiasa dengan pekerjaan rendahan seperti itu. Lagi pula, itu kan tugas istrimu yang pertama, bukan aku. Aku kan hanya perlu bersenang-senang, Raihan, bukan mengurus orang tua yang merepotkan. Kata-kata Kinan bagai tamparan keras, menghancurkan sisa-sisa harga diri Arina yang masih tersisa. Di titik itulah, Arina menyadari bahwa ia tidak lagi bisa bertahan. Semua pengorbanan dan cintanya selama ini hanya dianggap sebagai beban, bahkan sebuah lelucon yang menyakitkan. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar yang hanya diisi tangisnya sendiri, Arina membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan ini. Dengan tangan gemetar, ia mengemasi pakaian dan beberapa barang pribadi yang tak seberapa berharga, namun penuh kenangan. Bunda Rahma, yang entah bagaimana merasakan gelombang kesedihan yang menyelimuti Arina,
merintih dan memohon Arina untuk tidak pergi. "Jangan pergi, Nak. Jangan tinggalkan ibu," bisiknya dengan suara tercekat. Hati Arina hancur melihat air mata di mata Bunda Rahma, namun ia tahu, ia harus pergi demi kewarasannya sendiri, demi sisa harga diri yang masih ia miliki. Ia menulis surat singkat untuk Raihan, meletakkannya di atas meja kamar. "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, Raihan. Aku pergi. Doakan aku menemukan ketenangan yang selama ini hilang." Setelah mencium kening Bunda Rahma untuk terakhir kalinya dengan penuh kasih sayang dan membisikkan janji untuk selalu mencintainya dari jauh, Arina melangkah keluar dari pintu rumah yang selama ini menjadi saksi bisu pengorbanannya yang sia-sia. Menuju ketidakpastian yang membentang luas di hadapannya, membawa serta luka dan harapan baru, kepergian Arina meninggalkan kekosongan yang tak terhingga. Rumah yang dulu hangat dan penuh kehidupan kini terasa dingin, sunyi, dan asing, seolah jiwanya telah ikut pergi bersama Arina. Aroma masakan rumahan yang selalu menyambut kini digantikan bau obat-obatan dan kesunyian yang mencekam. Raihan, yang selama ini selalu dilayani dan diurus oleh Arina, kini kelimpungan menghadapi kenyataan. Ia kesulitan mengurus Bunda Rahma sendirian, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti memandikan, mengganti popok, atau sekadar memberinya minum. Perawat yang ia sewa seringkali mengeluh tentang beratnya pekerjaan itu, dan tak ada satupun dari mereka yang mampu menggantikan kesabaran serta ketelatenan Arina. Para perawat silih berganti, tak ada yang betah lama karena beban kerja dan minimnya. Dukungan dari Raihan, Kinan, sang istri baru, menunjukkan watak aslinya yang manja, egois, dan hanya peduli pada kesenangan pribadi. Ia menolak segala bentuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan Bunda Rahma, menganggapnya bukan urusannya sama sekali. Waktunya lebih banyak dihabiskan di salon, pusat perbelanjaan, atau berpesta dengan teman-temannya yang gemerlap, tanpa peduli dengan kondisi di rumah atau kelelahan Raihan. Pertengkaran antara Raihan dan Kinan menjadi pemandangan sehari-hari, mengisi rumah dengan aura negatif yang pekat. Suara-suara mereka sering terdengar hingga ke kamar Bunda Rahma, menambah beban di pundak sang ibu yang malang. Raihan perlahan mulai menyadari betapa berharganya sosok Arina selama ini, sosok yang selalu sigap, sabar, tidak pernah mengeluh, dan tulus mencintai. Penyesalan mulai merayap dalam hatinya, namun ego masih terlalu kuat untuk mengakuinya secara terbuka. Ia terjebak dalam lingkaran masalah yang ia ciptakan sendiri. Ironi takdir sekali lagi menghantam Raihan, kali ini lebih keras dan telak dari sebelumnya. Suatu sore, saat ia mencari dokumen penting di tas Kinan untuk keperluan mendadak, ia tak sengaja menemukan sebuah ponsel lain yang selama ini Kinan sembunyikan. Di dalamnya, pesan-pesan mesra dan foto-foto intim dengan pria lain tak bisa dihindari. Kinan, yang tertangkap basah, tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi bersalah. "Loh, kenapa kamu kaget? Kamu juga dulu begitu, kan?" "Karma itu ada, Raihan," jawabnya sinis, dengan tawa remeh yang membuat darah. Raihan mendidih. Tanpa ragu, Kinan mengemasi semua barang-barang mewahnya, termasuk perhiasan, tas-tas branded, dan sejumlah besar uang tunai yang pernah Raihan berikan kepadanya, lalu pergi meninggalkan Raihan, tanpa sepatah kata perpisahan, tanpa menoleh sedikit pun. Kini, Raihan benar-benar sendirian, dilingkupi penyesalan yang mendalam dan kehampaan yang tak tertahankan. Rumah itu terasa bagai kuburan. Bunda Rahma, meskipun dengan suara lirih dan tubuh lemah, selalu menyebut nama Arina dalam setiap napasnya, merindukan sentuhan lembut tangan Arina. Suatu hari, dengan sisa tenaganya, Bunda Rahma memanggil Raihan mendekat. Air mata membasahi pipi renta itu. "Carry Arina, Nak. Minta maaf padanya. Dia wanita yang sangat baik, satu-satunya yang tulus merawat ibu. Jangan sampai kamu menyesal seumur hidup." Kata-kata Bunda Rahma bagai cambuk yang menyadarkan Raihan sepenuhnya akan semua kesalahannya. "Ia telah mengorbankan permata berharga demi kilauan seset yang kini telah sernav Raihan akhirnya bergerak." Ia mulai mencari Arina dengan putus asa. Ia mendatangi rumah orang tua Arina, menghubungi kerabat jauh, bahkan teman-teman lama mereka, memohon informasi. Namun, Ibunda Arina dengan tatapan dingin dan mata berkaca-kaca menatapnya. Arina sudah memulai hidup baru, Raihan. Dia tidak ingin ditemukan. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik setelah semua yang ia alami, ujar Ibunda Arina dengan nada tegas namun penuh kesedihan, menutup semua pintu harapan Raihan. Tidak ada yang bersedia memberitahu keberadaan Arina. Raihan harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri, jauh dari semua ingatan pahit itu, di sebuah kota kecil yang tenang dan damai,
ribuan kilometer dari masa lalunya, Arina berhasil membangun kehidupan baru. Dengan ijazah sarjana pendidikan yang selama ini terabaikan, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolah dasar yang terletak di pinggiran kota. Di sana, di antara senyum polos anak-anak yang haus ilmu, coretan kapur di papan tulis, dan tumpukan buku yang ia cintai, Arina menemukan kembali arti keberadaan dirinya. Ia menemukan tujuan baru, energi baru, dan kebahagiaan yang otentik. Ia bertemu dengan rekan-rekan guru yang tulus dan suportif, yang melihatnya sebagai Arina seutuhnya, seorang pendidik yang berdedikasi, bukan sekadar mantan istri Raihan, atau perawat Bunda Rahma. Perlahan, luka di hatinya mulai mengering, digantikan oleh kebahagiaan sederhana dari setiap tawa muridnya, setiap keberhasilan kecil yang ia raih, dan setiap ucapan terima kasih yang tulus. Arina belajar untuk mencintai dirinya sendiri, membangun kembali mimpinya yang sempat tertunda, dan menemukan kedamaian dalam kemandirian. Ia sering mengunjungi perpustakaan kota, membaca buku-buku yang menginspirasi, dan mulai menulis jurnal pribadinya, menuangkan semua pelajaran hidupnya. Ia bergabung dengan komunitas seni lokal, melakukan kegiatan sosial, dan merasakan kebahagiaan yang otentik, yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia bahkan mulai mengembangkan hobi berkebun, menanam bunga-bunga yang indah, simbol dari mekarnya. Kembali hidupnya, waktu terus berjalan, membawa Arina menuju kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Ia telah tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa perpisahan itu, meskipun menyakitkan, adalah sebuah awal baru, sebuah pintu menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada orang lain. Masa lalu memang pahit, namun ia telah mengubahnya menjadi pupuk untuk masa depan yang lebih cerah. Sementara itu, di rumah yang kini terasa semakin suram, Raihan hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Siriap. Sudut rumah mengingatkannya pada Arina. Aroma masakan yang tak lagi tercium, kerapian yang hilang, dan senyum yang tak lagi terlihat. Bunda Rahma kini sepenuhnya dirawat oleh perawat yang datang bergantian, namun kehadiran mereka tak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Arina. Raihan mencoba mencari kebahagiaan lain, bahkan mencoba menjalin hubungan baru, namun semua terasa hambar, tanpa makna. Bayangan Arina selalu menghantuinya, di setiap sudut rumah, di setiap senja yang sepi, di setiap pagi yang ia mulai sendiri. Suatu sore, saat membereskan gudang yang berantakan, ia menemukan sebuah album foto lama yang penuh debu. Di dalamnya terdapat foto-foto kebersamaannya dengan Arina dan Bunda Rahma di masa-masa bahagia yang kini terasa begitu jauh, bagai mimpi yang tak akan pernah kembali. Foto Arina dengan senyum tulusnya, Bunda Rahma yang sehat, dan dirinya sendiri yang tampak begitu bahagia, seolah menertawakan kebodohannya. Air mata Raihan menetes, membasahi wajah Arina di dalam foto. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan permata yang tak ternilai harganya demi sebongkah kaca yang berkilau namun rapuh. Raihan memeluk erat album foto itu ke dadanya, wajahnya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ia telah menghancurkan kebahagiaan yang sempurna dengan tangannya sendiri. Ia telah mengkhianati cinta sejati demi nafsu seset. Raihan tahu, Arina mungkin tak akan pernah kembali. Kesempatan kedua mungkin tak akan pernah datang, karena ia sendiri yang telah menghancurkannya. Ia harus hidup dengan konsekuensi dari keputusannya sendiri, dengan penyesalan yang akan menjadi teman setianya hingga akhir hayat, sebuah siksaan batin yang tak berkesudahan. Di mata Raihan, Arina telah pergi, namun jejak ketulusan dan pengorbanannya akan selalu terukir abadi dalam ingatannya, menjadi pengingat pahit akan sebuah kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Dan ia tahu, dirinya sendirilah yang harus menanggung semua itu, selamanya. Nah, Story Lovers, begitulah akhir dari kisah Arina yang luar biasa. Sebuah cerita yang menguras emosi, bukan? Kita melihat bagaimana sebuah pengorbanan tulus bisa diinjak-injak, namun juga bagaimana dari reruntuhan itu seorang wanita bisa bangkit menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Arina membuktikan bahwa kekuatan sejati adalah saat kita mampu bangkit setelah dijatuhkan berkali-kali. Bagaimana menurut kamu kisah ini? Apakah ada pelajaran yang paling menyentuh hatimu? Atau mungkin kamu pernah mengalami hal serupa dan punya kisah inspiratif untuk dibagikan? Yuk, tuliskan pemikiran dan ceritamu di kolom komentar di bawah. Setiap komentar dan dukungan darimu sangat berarti. Dan sebelum kamu pergi, kalau kamu merasa terinsp